dengan goes kita akan tetap sehat, kesehatan kita terjaga. Jadi menurut saya sekarang ini sebaiknya kita bersahabat dengan corona. Bukan berarti kita mengabaikan, bukan berarti kita melawan, tetapi bagaimana caranya kita bisa bersahabat. Virus corona ada di mana-mana, semuanya bisa kena. Saya bisa, kalian semua bisa kena. Tapi bagaimana kita dengan PHBS yang benar, bagaimana kita dengan cuci tangan dengan sabun, keluar rumah jangan lupa pakai masker, kemudian kita makan makanan yang cukup dengan gizi, istirahat cukup, jangan lupa olahraga. Dengan seperti itu aktivitas kita tetap bisa, kemudian badan kita sehat, secara psikis kita bahagia, otomatis sistem imun kita akan lebih baik lagi sehingga virus apapun saya rasa tidak akan mudah kena dengan kita. Sasarannya tadi kemana aja sih? Jadi tadi goes tadi saya sengaja untuk pembagian masker karena sangat prihatin sekali ya, banyak masyarakat kita yang keluar rumah belum pakai masker. Masker yang dipakai rata-rata masker yang sekali pakai buang, sedangkan masker kain kan bisa dicuci. Masker yang 2 lapis itu kan dalamnya bisa dikasih tisu sehingga tisu dibuang, kainnya bisa dicuci, bisa dipakai lagi. Khususnya untuk orang-orang di pasar, nggak mungkin kita stop untuk pasar harus tutup atau nggak, pedagang harus di rumah. Tapi bagaimana kita mengedukasi mereka masih bisa tetap berjualan di pasar, mereka masih tetap bisa melakukan transaksi, tetapi dengan protokoler kesehatan yang tepat. Jadi ekonomi tetap berjalan, masyarakat tidak terlalu panik, tetapi tetap waspada. Ya. Jalan tidak ada apa-apa, orang di depan kita batuk bersih, terus konkret jadi kita di belakangnya. Nah, itu bukan berarti kita harus panik, boten. Yang penting kalau kita mau makan, mau minum, kita harus cuci tangan dengan sabun. Virus tidak mati hanya dengan hand sanitizer, tetapi virus itu akan mati dengan air sabun. Ya. Jadi hand sanitizer itu ada pertolongan pertama, tapi setelah 3 kali kita pakai hand sanitizer terus, kita harus cuci tangan dengan sabun. Nah, itu akan merusak kulit kita. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, karena memang itu sebagian kebutuhan dari kami, karena dari berbagai informasi bahwa penularan dari virus ini adalah lewat ketika bersin atau batuk. Jadi ketika dari warga masyarakat, karena untuk mencari masker ini juga kita kesulitan. Jadi alhamdulillah sekali kalau misalnya ada guna-guna dari teman-teman untuk ngasih masker kayak gini, karena dari kita sendiri untuk mencari masker itu sangat kesulitan.
Mas, terkait antisipasinya mungkin nanti ada pemudik yang masuk, itu seperti apa yang dilakukan warga sini? Untuk pemudik kita berusaha untuk sebelum mereka mudik karena informasikan kepada keluarga bahwa sebisa mungkin jangan mudik dulu. Tapi terpaksanya mudik itu kita antisipasi dengan mendata dan kita sarankan untuk isolasi mandiri. Ketika isolasi mandiri itu pengawasannya dari masyarakat sini, terutama dari pos-pos ini yang nanti secara bergiliran mengawasi dari isolasi mandiri itu supaya mereka tidak berkontak langsung dengan masyarakat sekitar termasuk keluarganya. Juga untuk pemudik yang istilahnya masuk secara diam-diam itu kita juga antisipasi dengan mendata di perkampungan kita ini dibuat 2 pintu masuk yang selalu dijaga oleh para petugas dengan tujuan untuk memfilter penduduk luar yang masuk ke Pedukuhan Bedoyo ini. Mas, jadi memang ada harapan agar pemudik itu sadar sendiri ya Mas? Iya, Atau jadi sebelum ini pun kita sudah infokan kepada masyarakat di perantauan, saudara-saudara kita, bahwa tokoh masyarakat Bedoyo khususnya dan seluruh warga masyarakat Bedoyo mengharapkan dengan keputusan masyarakat bahwa untuk tahun ini mudiknya ditunda. mau mudik itu? Antun tiang lewat meludah teng rumput ngeten kan juga nggih beresiko nggih Pak. Terus Bapak monggo asepipun Sofi Diagem. Terus mangke kagenge Bapak sehat, keluarga teng dalem nggih sehat, aman. Ngoten nggih Pak. Tetap saged aktivitas ning saged diagem Mbak. Nah ditalekke nggih. Ini kan. Ibu, pernah bulan masker ya? Sampun. Ya, makanya kalau paringi. Kayu kuat bermanfaat dari wakil rakyat untuk rakyat supaya rakyat kita tetap sehat, selamat dan bahagia. Sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berbagi. Berbagi itu nggak harus dengan apa yang materi atau apapun itu, tapi dengan kita memberikan edukasi dengan bahasa masyarakat mudah diterima dengan masyarakat, itu adalah hal berbagi yang paling mudah dan paling simpel untuk dilakukan. Harapan saya, nggak cuma saya, teman-teman saya yang lain bisa melakukan hal yang sama. Nggak harus dengan masker. Sekarang semua sudah bisa pakai masker. Siapa tahu nih besok beras yang akan keliling, kan seperti itu. Jadi kita saling menguatkan, kita saling berbagi untuk menyemangati semua masyarakat supaya masyarakat tetap bisa hidup sehat. Jangan lupa nih ya, PHBS, protokoler kesehatan harus dilaksanakan. Dengan seperti itu, gak cuma virus corona, virus-virus yang lainnya tidak akan mempan kena kita. Hidup positif dan selalu optimis. Jangan lupa PHBS. Kita nah putune pinter gak putun Oke Mbak, ini fotonya Mbak. kambiran Mbak lontongnya ya
semuran, linung. Lalu, Nah, Terima kasih. Nah, karena kan penyebaran virus ini kan saking air hujan nggak muncul-muncul. Terima kasih ya. Kamu juga. Capek nggak, Mbak? Capek bahagia sih. Jadi tadi saya memang orang tua saya pun saya isolasi. Karena apa? Karena saya tahu khusus kaum rentan itu memang harus kita isolasi. Karena mereka sangat berpotensi dan sangat beresiko untuk tertular dan dampaknya akan lebih bahaya. Jadi bagaimana tetap menjalin komunikasi dengan keluarga meskipun kita berjarak, tetapi komunikasi tetap ada. Harus saling mensupport, mengingatkan, mendukung. Seperti yang saya lakukan dengan orang tua saya, cukup saya kasih makan di depan pagar, ibu saya akan ngambil, dan dia sudah sadar diri karena saya masih beraktivitas, otomatis bisa jadi saya jadi karier, otomatis saya harus melindungi keluarga saya yang benar-benar rentan.